Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu pada Zoom siang hari ini. Yang dimana kita hari ini tema webinar kita adalah desain penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di Scopus. Baik, tanpa ini sebelumnya kita lihat ada berapa orang ini ya yang sudah datang di sini. Coba kita lihat. Sepertinya banyak. Ya. Masya Allah, ramai banget nih. Ini artinya apa semangat buat itu buat artikel penelitian yang baik ini sudah tinggi banget ya minatnya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, virtual backgroundnya belum ada di share ya. Bentar, saya share dulu ya. Oh ini udah ada virtual backgroundnya. Oke. Oke, saya belum bisa pakai virtual background ya, nggak tahu kenapa nih. Coba ya, kalau belum bisa, baik. Baik Bapak Ibu, tanpa perpanjang lebar untuk pembukaannya, mari kita buka pertemuan atau webinar kita siang hari ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Baik, demikian tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya ialah pembacaan profil Ijma yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Puspitasari, SAKMAK, selaku Ketua Panitia. Kepada Ibu Ayu, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Suci atas kesempatannya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Ya, Ibu, apakah sudah kelihatan share screen dari saya? Oke, sudah Bu. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelum kita masuk ke inti dari acara hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Kolas nantinya, kami ingin memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Organisasi kami bernama Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau biasanya disingkat ICMA dengan moto bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Adapun berikut ini adalah sejarah pendirian organisasi ICMA dimulai dari bulan April tahun 2018 terjadi perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi.
Kemudian pada bulan Mei tahun 2018 adalah pembuatan grup WhatsApp dosen muda akuntansi. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 muncullah ide untuk mendirikan organisasi. Kemudian pada bulan April tahun 2021 adalah perekrutan anggota dan Dewan Pengurus Nasional serta Dewan Eksekutif ICMA untuk pertama kalinya. Pada bulan Juli tahun 2021 adalah penandatanganan akta notaris. Pada bulan Oktober tahun 2021, ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 adalah Dies Natalis ICMA yang pertama diselenggarakan di Universitas Pancasila Jakarta. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 adalah Dies Natalis ICMA yang kedua diselenggarakan di Bina Nusantara University Alam Sutra Tangerang. Pada bulan Oktober tahun 2024 merupakan Dies Natalis ICMA yang ketiga di UPN Veteran Yogyakarta. Adapun visi dari Ikatan Cendekia Muda Akuntansi adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Adapun misi dari Ikatan Cendekia Muda Akuntansi yang pertama adalah melengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Tiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti menulis jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Empat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Lima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. 6. Memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. 7. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. 8. Menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Adapun berikut ini adalah beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh ICMA, yaitu webinar-webinar rutin yang kami laksanakan setiap akhir pekan, baik hari Sabtu maupun hari Minggu, dan yang seperti kita sama-sama ikuti pada sore hari ini, Bapak Ibu, itu adalah rangkaian program kerja dari kami, ICMA. Dan semua webinar ini bertujuan untuk menunjang karir Bapak Ibu sebagai seorang dosen. Dan berikut ini adalah struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2024 sampai 2027. Ketua Umum saat ini adalah Bapak Raffles Ginting, Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Ibu Veronica Anantawikrama Dewi, Sekretaris Eksekutif Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sekretaris 1 Bapak Ilham Ramadan Ersyafdi, Sekretaris 2 Bapak Sendi Dwi Haryanto, Sekretaris 3 saya sendiri Ayu Puspitasari, Bendahara Ibu Vera Damayanti, dan Wakil Bendahara Ibu Ayu Umiana. Selain itu, kami juga memiliki beberapa departemen yang dikepalai oleh Departemen Penelitian dan Inovasi Ibu Risa Anandita, Departemen Pendidikan, Pembelajaran, dan Kurikulum Ibu Erlina Tri Rohmiatun, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Agustinus Winoto, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Ibu Aprina Nugrahesti Sulistia Hapsari, Departemen Karir, Keahlian, dan Studi Lanjut Ibu Khadijah Atahira, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah Ibu Pesi Suryani, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Ibu Eka Nowati, Departemen Jurnal Bapak Dokman Maruli Tuasi Tumorang, Departemen Pusat Data dan Teknologi Ibu Windy Aristi Anggraini, Departemen Sosial Ibu Dr. Dian Widiati, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku Ibu Elsa, Departemen Penalaran dan Keilmuan Ibu Sri Kalimah, Departemen Organisasi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Ibu Triana Zuroton Aulia, Departemen Urusan Luar Negeri dan Internasional Ibu Elga Yulindisti, dan bidang kategori kewilayahan ada Bapak Tabariski. Selain itu, kami juga memiliki tim kerja yang diketuai oleh tim kerja Bedah Buku Ibu Dr. Lucy, tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi Ibu Melanie Yulastina, tim kerja Satgas PPKS Ibu Yuliana, tim pengelola Komite Etik Ibu Dr. Nurmala Ahmar,
tim perencanaan strategis Ibu Wiwit Irawati. Selain itu, kami juga memiliki 14 koordinator wilayah karena ICMA ini adalah ICMA nasional, Bapak Ibu. Jadi anggota kami tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, oleh karena itu dibutuhkan koordinator wilayah untuk setiap wilayah. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung dengan kami, silakan Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera di layar Bapak Ibu, bit.ly daftar ICMA 2025. Adapun syaratnya adalah Bapak Ibu merupakan dosen aktif di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi nasional maupun swasta yang ada di Indonesia, kemudian home base-nya ada di akuntansi, aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya Bapak Ibu, dan usia kurang dari 45 tahun. Mungkin sekian Bapak Ibu perkenalan dari kami. Selain tadi Bapak Ibu mendaftarkan diri di link yang tertera ini, Bapak Ibu juga dapat menghubungi Ibu Dirani Fauzi Lestari melalui nomor yang tertera, atau dapat menghubungi saya juga pada di nomor yang tertera. Atau dapat mengirimkan email ke email resmi kami, yaitu icma.nasional@gmail.com. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan organisasi kami. Untuk selanjutnya, selamat mengikuti webinar Bapak Ibu. Tetap semangat dan semoga ilmunya berkah. Demikian dari saya, Bu Suci, saya kembalikan kepada Ernest. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu Puspasari, SAKMAK yang sudah menyampaikan profil ICMA. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua ICMA, Ketua Umum ICMA, Bapak Rafles Ginting SLMAK. Kami persilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar? Ibu Dr. Suci, terdengar ya? Masya Allah, amin. Terdengar, Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Sabtu 15 Maret 2025, untuk bersama-sama melaksanakan webinar dengan topik desain penulisan artikel untuk publikasi Scopus Q1. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada siang hari ini dengan sangat baik. Kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nicholas Reynaldo, terima kasih untuk waktunya ya telah berbagi ilmu pada siang hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi selalu berkonsisten untuk melahirkan program-program yang berkualitas mendukung tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan, pengajaran, publikasi atau penelitian, dan PKM. Salah satunya kegiatan pada siang hari ini ya berkaitan bagaimana desain penulisan eh, artikel ilmiah untuk publikasi di Scopus Q1. Nah, jadi dalam proses publikasi itu ya, terutama pada Scopus ya, kita harus memperhatikan desain penelitiannya ya. Mulai dari urutan fenomena gap letaknya di mana, keterbaruannya letaknya di mana ya. Kemudian riset gap letaknya di mana, motivasi penelitian letaknya di mana. Nah, itu yang dinamakan dengan desain ya. Begitu juga dengan struktur penulisannya seperti itu. Begitu juga dengan bagaimana penulisan metode penelitiannya ya. Memang masing-masing jurnal punya eh, template yang berbeda-beda, tapi paling tidak desain penulisannya sama. Harus ada fenomena gap-nya, harus ada riset gap-nya, ya, harus ada keterbaruannya. Bagaimana menulis itu di dalam sebuah artikel. Nah, nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi kita bukan hanya paham menulis dan menelitinya, tapi kita paham juga bagaimana kriteria yang diinginkan oleh jurnal Scopus. Ya, terutama itu tadi desain novelty-nya ya, kemudian fenomena gap-nya, riset gap-nya itu harus jelas juga kita tuangkan di dalam artikel kita. Seperti itu ya. Jadi harapannya dengan kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu ya dapat memahami bagaimana desain penulisan untuk publikasi Scopus ya. Jadi ketika nanti ingin memasukkan ke dalam jurnal
Scopus ya harus disesuaikan dulu ya dengan desain-desain penulisan yang tepat ya, sehingga harapan kita eh, artikel yang Bapak Ibu masukkan ya dapat diterima di Scopus ya. Jadi ini merupakan salah satu bagian saja ya Bapak Ibu, bagian dari sekumpulan program-program ISMA ya, kolaborasi ISMA yang sangat banyak seperti itu. Jadi eh, marilah kita bersama-sama ya untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ISMA. Karena ISMA itu sangat banyak kegiatannya. Kolaborasi dengan dosen asing ya, yang lagi dilaksanakan itu kolaborasi dengan dosen asing. Kemudian ada mentoring riset juga ya, dan sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan kualitas publikasi Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar dan dengan resmi kegiatan pada siang hari ini dengan topik desain penulisan artikel ilmiah untuk publikasi Scopus. Saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Suci Atika selaku MC pada hari ini. Terima kasih. Suaranya kok enggak kedengeran? Oh ya, maaf, maaf, maaf. Baru ngakut bentar, bentar. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ketua Umum IJMA, Bapak Raffes Ginting, yang sudah menyampaikan kata sambutannya dan sudah membuka acara webinar ini secara resmi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aditya. Pada Bapak Aditya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam. memulai acara hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan keberkahan dan kelancaran. Doa akan saya bawakan dalam kaidah Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dengan rahmatnya kami dapat berkumpul di hari ini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan untuk mengikuti acara webinar di hari ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara hari ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Ya Allah, kami berharap agar acara hari ini sukses dan membukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan di tengah masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aditya yang sudah memimpin doa siang hari ini dan tentu saja harapan kita bersama acara hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai acara. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dokumentasi. Untuk dokumentasi kita ambil mohon izin Bapak Ibu untuk on cam dulu kali ya. Baik, ini sepertinya saya yang mimpin langsung ya untuk dokumentasi. Baik, yang baik sudah on cam, kita screenshot dulu untuk dokumentasi kita hari ini. Baik, satu, berikan senyum yang manis. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Banyak banget ini ya. Oke, nggak apa-apa yang bagi belum bisa on cam, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan langsung kepada acara inti pada siang hari ini, yaitu kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Dr. Nicholas, ya,
yang tentu saja akan tidak lagi dipimpin oleh saya, ya. Akan saya serahkan kepada Ibu moderator. Nah, Ibu moderator, Ibu Fadila sudah ready, Bu? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu Fadila ini adalah beliau dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Sriwijaya Kusuma Surabaya. Salam kenal Ibu, Masya Allah. Ya, Iya, ini baru pertama kali juga kita ketemu di sini ya Bu ya. iya, Baik, iya. tentu saja baik dari saya selaku MC acara pembukaan, mohon undur diri. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila pada acara pembukaan tadi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya serahkan untuk acara ini kepada Ibu moderator Ibu Fadila. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya, nama saya Fadila. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara desain penelitian ilmiah untuk publikasi di Scopus dengan pemateri eh, Pak Nikolas kayak gitu. Pak Nikolas tadi sudah ada saya lihat mungkin ini sedang istirahat. Oke. Saya akan share screen dulu dari CV beliau. Kalau uh, saya kalau kita lihat dari CV-nya gitu, beliau adalah dosen tetap di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Kalau dari apa namanya, dari work experience-nya, saya rasa beliau sangat qualified buat apa namanya untuk memandu kita gitu, bagaimana mendesain penelitian ilmiah di Scopus. Karena saya salah satunya ini adalah reviewer di Cognition Business and Management itu cukup apa namanya cukup apa namanya jurnal yang cukup bagus kayak gitu seperti itu. Nah ini juga banyak sekali beliau juga praktisi juga. Langsung kita lihat juga di berbagai penelitian beliau seperti itu. Itu beliau sudah melakukan cukup banyak penelitian ini yang ada mendapatkan. Jadi beliau hanya mencantumkan yang mendapatkan grant, mendapatkan bantuan dana seperti itu. Nah, ini cukup banyak kayak gitu. Kalau saya lihat dia memang beliau fokusnya ke arah teknologi akuntansi nggih, kalau saya bilang. Karena beliau juga ini sedang mengikuti kuliah jurusan eh, di sistem informasi di universitas terbuka. Jadi mungkin memadukan akuntansi dan teknologi mungkin. Oke, Pak Nikolas mungkin sudah siap. Waktu dan layar saya persilakan untuk menyampaikan informasi. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raffles selaku Ketua ISMA, kepada Ibu Fadila, kepada semua panitia tentunya atas terselenggaranya acara ISMA pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membawakan materi saya, desain penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di Scopus. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Dok. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, pentingnya publikasi di jurnal Scopus untuk karir akademik kita dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu untuk pengakuan akademik dan profesional, publikasi di Scopus bisa meningkatkan reputasi akademik dan kredibilitas di bidang keilmuan kita. Kalau kita di sini mayoritas akuntansi ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk syarat fungsional, rektor kepala, profesor. Kemudian untuk bisa ikut hibah.
sekarang lagi buka ya di RTPM dari Kemendikti Saintek. Kalau ikut penelitian terapan harus punya Scopus First Author. Nah, jadi kesempatan kita bisa belajar di sini ya. Yang kedua itu untuk kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Artikel yang sudah kita publikasikan, terutama kalau di Scopus, itu menjadi referensi bagi peneliti lain, sehingga perkembangan ilmu pengetahuannya cepat dan dinamis. Membantu juga melengkapi riset gap yang ada, dan berkontribusi dalam pengambilan kebijakan berbasis riset, terutama ekonomi, akuntansi, dan bisnis digital. Yang ketiga, meningkatkan citasi dan indeksasi. Artikel di jurnal Scopus lebih mudah untuk ditemukan dan dikutip oleh peneliti lain, dan juga bisa meningkatkan citasi kita di H-Index, Sintascore, Scopus Index ya. Yang terakhir, kita mendukung reputasi institusi. Kalau penelitian kita banyak di internasional, pas akreditasi pasti akan dinilai oleh asesor, hasilnya bisa bagus. Tentu ada tantangan dan peluang dalam publikasi ini ya Bapak Ibu. Meningkatnya permintaan publikasi ilmiah. Ini tren akademik global mendorong publikasi di jurnal bereputasi. Kemudian kolaborasi internasional. Karena kita banyak publis di Scopus, kita jadi punya banyak kenalan orang-orang yang mau publikasi dan berkolaborasi dengan kita, tentunya dari kancah internasional. Berikutnya, dukungan teknologi dan tools penelitian. Alat-alat kan sudah banyak sekarang ya, apalagi ada artificial intelligence yang membantu kita dalam menulis maupun merapikan tata bahasa. Berikutnya, skema hibah dan insentif publikasi. Kalau hibah dari pemerintah, dari RTPM, terus ada juga hibah institusi, kemudian ada juga insentif kalau kita bisa publikasi di Sinta atau di Scopus. Nah, tantangannya itu ada kendala bahasa dan gaya penulisan. Kita orang Indonesia jarang berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi itu menjadi tantangan ya bagi kita. Kemudian untuk memilih jurnal yang tepat, itu juga butuh waktu sebenarnya ya. Tidak mudah untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Dan juga ada risiko jurnal predator. Berikutnya proses peer review. Kalau terlalu banyak peer review, kadang kita menjadi malas ya Bapak Ibu. Sudah review yang kesekian, malah ditolak. Kadang kita sedih di situ. Kemudian plagiarisme dan originalitas ini juga menjadi suatu permasalahan ya. Similarity setahu saya 3-25% di Indonesia syaratnya. Tapi di Scopus kadang mintanya 10%. Itu sudah sangat-sangat sulit untuk mencapai similarity 10%. Nah, jadi kita melihat dulu ya kriteria jurnal tidak Scopus dan bagaimana memilih jurnal yang tepat. Ini kan sebagai rancangan awal desain penelitian kita ya. Pertama kita periksa indeksasinya dulu. Kita pakai Scopus Journal Finder atau pakai SGR untuk tahu dia tuh Q1, Q2, Q3 atau Q4. Kemudian yang kedua memastikan kesesuaian scope dan fokusnya. Kita di akuntansi, kita coba di akuntansi, jangan kita lari ke ilmu sosial. Meskipun akuntansi termasuk dari ilmu sosial, tapi kalau kita tidak fokus, kemungkinan besar juga akan ditolak. Kemudian mengevaluasi kredibilitas jurnal. Kita hindari jurnal predator yang bisa katanya mereview dengan cepat. Itu rasanya nggak bagus ya seperti itu. Kemudian menyesuaikan format dan gaya penulisan. Template jurnal itu diperhatikan meskipun setiap jurnal beda-beda, tapi seperti yang Pak Raffles katakan tadi, meskipun berbeda, tapi desainnya tuh cenderung sama. Nah, ini yang nanti akan kita pilih. Ada. Nah, di gaya penulisannya juga. Dan memeriksa kecepatan proses publikasi. Normalnya 6 bulan sampai 12 bulan ya. Kalau 2 bulan, 3 bulan masih bisa lah kita bilang wajar lah kalau untuk Q4. Tapi kalau dia janji Q2 dalam waktu 1 minggu itu rasanya sudah jelas predator itu. Mungkin sekarang masih di Scopus, tapi beberapa bulan kemudian menghilang dia dari peredaran kan. Sering saya jumpai beberapa artikel yang seperti itu. Nah, berikutnya struktur. Nah, ini yang penting. Desain penelitiannya ya. Kita kupas satu-satu ini. Dari judul dulu. Harus ringkas, jelas, dan mencerminkan isi penelitian.
Jumlah kata kalau di judul idealnya itu 12 sampai 15 kata. Kadang sampai 20 kata pun masih bisa diterima. Jadi harus ringkas ya. Dan ringkas pun itu jangan sampai menghilangkan elemen kuncinya. Berarti harus jelas dan juga mencerminkan isi. Tantangan dan peluang teknologi keuangan di Indonesia. Itu ringkas, jelas, dan mencerminkan isi penelitian ya Bapak Ibu. Berarti intinya kita bahas tantangan dan peluang pada apa? Pada teknologi finansial. Di mana? Di Indonesia. Itu contoh judul yang bagus. Simple tapi dapat isinya. Yang kedua itu adalah abstrak. Maksimal 250 kata. Mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Di abstrak ini juga kita ada menuliskan tujuan penelitian ya di awal. Kadang ada juga dimulai dari fenomena tidak apa-apa. Jadi fenomena, tujuan, kemudian metode. Metode itu harus selaras dengan tujuan. Kalau tujuan kita ingin mengetahui pengaruh, berarti metode kita tuh harus yang kuantitatif. Bisa pakai regresi linear berganda, analisis jalur, atau analisis SEM. Kalau kita di akuntansi seperti itu ya. Baru kita jelasin hasil. Kalau misalnya hasil pengaruh, berarti variabel X1 itu pengaruh nggak ke Y. Variabel X2-nya pengaruh atau tidak ke variabel Y. Itu dibuat urutannya sesuai dengan urutan hipotesis yang Bapak Ibu ajukan. Berikutnya kesimpulan, itu berarti ringkasan. Nah, kalau di beberapa publisher seperti Emerald, itu cukup terkenal. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian abstrak, sering mereka pisahin research purpose, metodologi, research, results, conclusion, ada juga implication di abstrak. Itu juga boleh. Semua tergantung pada ini, author guidelines-nya ya, atau selingkung jurnalnya. Kalau di Emerald dia khusus itu. Dia minta tambah satu, originality, garis miring novelty, garis miring state of the art. Itu sama sebenarnya. Intinya apa yang menjadi keunikan dari penelitian kita Bapak Ibu. Penelitian ini pertama kali dibuat di Amerika dan belum pernah diterapkan di Indonesia. Maka kami membuat replikasi penelitian ini di Indonesia dengan data dan subjek penelitian dari Indonesia. Itu juga novelty. Tapi beberapa kampus menganggap itu bukan novelty. Ada yang menganggap itu cuma motivasi penelitian atau perbedaan penelitian. Tapi nggak apa-apa. Itu hal yang boleh kita masukkan juga di dalam abstrak. Berikutnya kata kunci. 4 sampai 6 kata yang relevan meningkatkan visibilitas artikel. Bapak Ibu kalau mencari artikel, Bapak Ibu pasti mengetik variabel ya. Misalnya fleksibilitas keuangan terhadap financial freedom. Pasti kita ketiknya financial flexibility dan financial freedom di Google kan? Nah, itu yang dimaksud dengan kata kunci. Keywords yang akan kita ketik supaya kita mudah mencarinya. Dan kalau ketika kita menulis artikel bagian kata kunci, pilihlah kata kunci yang memang mudah untuk ditemukan dan yang kemungkinan besar akan dicari oleh orang. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata kunci Indonesia, itu rasanya jarang orang mencari kata Indonesia dalam penelitian kan? Lebih sering tentunya dengan variabel. Kalau yang kualitatif, biasanya variabel satu atau dua biji. Tapi kalau kata kunci diminta 5, itu pasti di kualitatif mintanya kata kunci berupa metode. Misalnya Bapak Ibu pakai systematic literature review, pakai triangulasi, pakai focus group discussion. Nah, jadi kata kunci itu variabel yang terutama. Kalau yang kualitatif berarti variabel dan metode. Itu mempermudah kita untuk ditemukan oleh orang lain. Jadi visibilitasnya semakin tinggi. Berikutnya pendahuluan. Menjelaskan latar belakang, kesenjangan, dan tujuan. Termasuk novelty. Latar belakang. Itu berarti kita menceritakan fenomena. Fenomena penelitian ini adalah bahwasannya
Setiap perusahaan itu ingin perusahaannya itu nilai sahamnya bagus di bursa efek. Tapi kenyataannya harga saham perusahaan di indeks tersebut malah turun selama 3 tahun terakhir. Nah, itu kan sudah menjadi latar belakang. Dari latar belakang tersebut, kita ingin mengetahui apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Si A mengatakan likuiditas berpengaruh terhadap harga saham. Tetapi si B mengatakan likuiditas tidak berpengaruh pada harga saham. Jadinya itu kan disebut kesenjangan penelitian. Research gap kalau kita dalam bahasa ilmiahnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang lain, si C mengatakan perputaran aktiva itu meningkatkan nilai saham. Tapi si D mengatakan perputaran aktiva itu nggak ngaruh ke harga saham. Itu juga kesenjangan penelitian. Nah, berdasarkan cerita kita di latar belakang dan research gap, maka tujuan penelitian kita adalah satu, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perputaran aktiva terhadap harga saham. Nah, itu dia tujuan penelitian. Nah, tadi kita ada bicara novelty ya, di bagian pendahuluan. Contoh menulis novelty di pendahuluan seperti ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel penelitian ini menggunakan variabel moderasi atau variabel mediasi misalnya, di mana penggunaan variabel moderasi mediasi ini belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Itu contoh novelty yang pertama. Atau contoh novelty yang kedua, penelitian ini akan memodifikasi cara penilaian harga saham perusahaan dengan menggunakan ini. Itu namanya novelty yang untuk memodifikasi pengukuran. Yang ketiga, contoh novelty ketiga, penelitian ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia pada sektor teknologi. Karena di Indonesia sebelumnya seperti yang kita ketahui, sektor teknologi kan belum ada waktu itu. Tapi semenjak ada perubahan perubahan apa namanya ya, sektor ya di bursa efek, jadi muncul ada sektor teknologi. Nah, itu juga bisa menjadi novelty. Jadi novelty itu bentuknya ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang sedang kuliah doktoral, nanti disesuaikan konsep novelty apa yang disetujui oleh kampusnya. Ini hanya beberapa contoh yang saya berikan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut tinjauan literatur. Teori. Kalau kita bicara Scopus, teori wajib harus ada. Teori agency, teori sinyal, resource based theory, resource dependence theory, innovation adaptability theory. Banyak ya teori yang bisa kita terapkan. Tergantung dari variabel penelitian Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu kalau bingung menentukan variabel, sorry, Bapak Ibu kalau bingung menentukan teori, Bapak Ibu tinggal lihat jurnal rujukan yang Bapak Ibu gunakan pada research gap. Lihat mereka pakai teori apa, kita catat dulu teorinya beberapa. Karena kan variabel kita tidak persis sama dengan variabel di research gap kita kan. Kita catat beberapa teori yang ada, baru kita simpulkan sendiri mana yang paling cocok dengan penelitian kita. Kalau pakai variabel harga saham, udah jelas pasti teori sinyal itu ya. Kalau masih bingung lagi, Bapak Ibu ketik aja nama variabelnya di AI, lalu bikin instruksi seperti ini. Teori yang cocok dan relevan dengan penelitian pada variabel ini. Nanti dari AI akan memberikan beberapa rekomendasi, tapi jangan diambil semua ya Bapak Ibu. Tetap disortir lagi sesuai kebutuhan kita. Itu untuk teori. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, ini kita kembangkan dari research gap yang sudah kita dapatkan tadi. Beberapa jurnal minta dituliskan hipotesis di literatur review. Ada juga yang enggak, tergantung ya. Berikutnya metodologi, itu desain penelitian. Apakah penelitiannya ini kuantitatif atau kualitatif, populasi dan sampelnya bagaimana,
lingkungan penelitiannya real atau eksperimen. Kemudian kalau di buku Maskaran ada istilah contrive and non-contrive. Kemudian time series atau data panel atau cross section. Nah, itulah desain penelitian kita. Kemudian populasi sampel pakai probability atau non probability sampling. Berikutnya teknik analisis pakai deskriptif, pakai regresi, alatnya SPSS. Kalau PET analisisnya SEM, AMOS, PLS ya. Kemudian alat yang digunakan ya tadi. Berikutnya hasil dan pembahasan ini seperti biasa pada umumnya ketika Bapak Ibu menulis karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi itu ada ya. Temuan utamanya apa? Kemudian pembahasan sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya. Yang kelima kesimpulan dan implikasi. Sebenarnya kalau saya secara pribadi bukan kesimpulan implikasi ya. Saya lebih sukanya kesimpulan, implikasi, limitasi, rekomendasi, dan future research. Saya suka bikin 5. Tapi itu kembali kepada Bapak Ibu dan juga kembali pada jurnalnya masing-masing. Selingkungnya seperti apa. Terakhir referensi, kalau mereka pakai APA ya kita ikut. Jangan kita melawan ya. Kalau mereka pakai Harvard ya kita ikut kutipan Harvard. Kalau yang akuntansinya nanti mau terbit di jurnal yang berkaitan sistem, misalnya di IEEE, itu pakai IEEE yang pakai nomor ya, atau Vancouver. Ikuti referensinya. Sudah ada pakai Mendeley, jadi lebih gampang ya untuk citasi ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk struktur dari penulisan karya ilmiah yang Scopus. Nah, kalau untuk kualitasnya, nah kita lihat di sini kita menentukan research gap. Research gap itu, maaf sebentar. Research gap, kita mengidentifikasi celah dalam penelitian. Kita pakai jurnal dari Q1 dan Q2. Sebanyak-banyaknya lah kita kutip Q1, Q2 ini agar bisa tembus Scopus. Karena Q1 dan Q2 ini yang sudah bereputasi ya. Kemudian kita merumuskan research question yang jelas. Pertanyaan harus spesifik, dapat diukur dan relevan. Hindari pertanyaan yang terlalu luas atau yang sudah sering diteliti tanpa adanya perspektif baru. Seperti tadi contoh yang saya bilang ya, pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Kalau itu boleh dikatakan sudah umum sekali ya Bapak Ibu. Tapi ingat, harga sahamnya kan tadi mau kita modifikasi kan? Kalau di novelty tadi, kalau sudah kita modifikasi, biasa kita sebut nama variabelnya. The new model of stock price misalnya. Seperti disertasi saya novelty-nya pada pengembangan variabel. Green Business Strategy. Ketika saya terbitkan di jurnal Scopus, namanya berubah menjadi A Novel Model of Green Strategy. Intinya sama, tapi nama variabelnya berbeda. Soalnya kalau kita bahas tentang green strategy bisnis ya, yang lain juga sudah ada. Bedanya di mana kan? Makanya dibuat jadi a novel model of green strategy. Lebih keren ya. Berikutnya menunjukkan kontribusi ke ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa memperkaya teori yang sudah ada atau teori baru. Nah, berikutnya originalitas dan kebaruan atau novelty. Kebaruan bisa dari metode. Misal, biasanya metode ini dipakai di ilmu fisika, kita terapkan di ilmu ekonomi, boleh, tidak masalah ya. Dari data, biasanya pakai data primer kita tukar jadi sekunder atau sebaliknya. Itu juga bisa novelty. Model analisis, dulu analisisnya pakai PET, sekarang jadi SEM. Hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya juga bisa. Contoh, kalau kita bicara laba berpengaruh ke nilai perusahaan, biasanya positif ya. Tapi kalau tiba-tiba kita ketemu yang negatif, rasanya aneh ya.
Tapi itu jadi temuan juga. Kemudian kita bandingkan hasil dengan studi sebelumnya. Yang sebelumnya seperti apa, yang sekarang seperti apa. Kalau berbeda berarti itu juga kebaruan temuan kita. Berikutnya implikasi praktis. Kalau ini memiliki dampak di dunia nyata, jelaskan bagaimana temuan ini bisa diterapkan dalam kebijakan atau industri. Izin Bu Fadilah, kita sampai jam berapa ya untuk sesi pemaparannya? Masih di mute, Bu? Kita lanjut dulu untuk pemilihan metode yang tepat. Menyesuaikan metode dengan tujuan penelitian. Metode kuantitatif itu untuk cocoknya menguji hubungan antar variabel. Kalau kualitatif untuk eksplorasi yang mendalam terhadap sebuah fenomena. Mixed method untuk pemahaman yang lebih holistik. Kalau di Scopus, ada jurnal akuntansi yang khusus memang untuk kualitatif aja. Jadi Bapak Ibu kalau kuantitatif ya jangan terbit ke sana, pasti ditolak. Nah, itu juga pemilihannya. Berikutnya menjelaskan alasan pemilihan metode. Kenapa metode ini lebih tepat untuk digunakan dibanding metode yang lain. Dan gunakan referensinya dari Scopus juga yang menjelaskan keunggulan dari metode ini. Kenapa kita harus pakai structural equation modeling? Cari jurnal yang Scopus yang sudah menggunakan itu, kita replikasi ke kita. Itu jadi lebih kuat alasannya. Ketiga, memastikan validitas dan reliabilitas data. Kalau ini Bapak Ibu nanti bisa pakai alat bantu statistik ya. Kemudian metode yang standar jurnal Scopus. Softwarenya jangan pakai Excel lagi ya Bapak Ibu. Kalau Excel untuk Scopus ya rasanya enggak deh. Paling tidak sudah pakai SPSS. Tapi SPSS pun sekarang sudah jarang dipakai. Peneliti sekarang lebih banyak pakai Smart PLS. Karena di Smart PLS itu praktis. Dia bisa untuk parametrik dan non-parametrik juga. Kalau untuk yang kualitatif pakai NVivo, Atlas TI, bisa. Kemudian kita menghindari plagiarisme. Kita harus tahu batas plagiarisme yang diterima dari jurnalnya. Biasanya 20%. Beberapa ada yang minta 10%. Tapi 10% itu sangat berat. Kemudian parafrase itu memang kita kadang menulis based on the results atau based on the hypothesis test. Nah, kalimat seperti itu kan sudah wajar sekali kita gunakan ya. Bagaimana kita memparafrase kalimatnya seperti itu? Nah, kita pakai kalimat sinonim. Misalnya, this result is in line with. Kita bisa ganti, this research is accordance to the research from. Nah, kan intinya sama. Ini mendukung penelitian siapa kalimatnya. Tapi kalimatnya kita pakai sinonim. Nah, berikutnya kita pakai tools pendukung. Ada Turnitin, Grammarly, Mendeley. Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian buat kutipan aturan yang akurat tuh pakai Mendeley ya. Atau Zotero, atau EndNote. Sudah wajar lah kalau untuk kita ya. Kemudian strategi pemilihan jurnal Scopus. Kita paham ya Q1 sampai Q4 ini sudah seperti apa. Di webinar yang sebelumnya juga sudah dijelasin banyak. Kebetulan saya juga yang bawa materinya. Nah, kemudian kita mengecek jurnal Q1 sampai Q4 itu dari Skimago. Memeriksa fokus habis itu. Kalau kita bahas green accounting, jangan terbit di digital accounting, jurnalnya nanti nggak nyambung. Kalau kita bahas topik tentang digital accounting, jangan terbit di management accounting jurnalnya, yang nggak cocok juga gitu. Kemudian analisis artikel yang sudah dipublikasi. Kita buka jurnalnya, terus kita search. Kalau kita bahas green accounting, kita cari kata kunci green accounting atau apapun yang green di jurnal itu. Kalau ada, kita kutip jurnal mereka. Itu strateginya. Kalau sama sekali tidak ada jurnal tentang green, ya sebaiknya jangan. Pasti akan ditolak di jurnal itu. Karena mungkin fokusnya bukan di green ya. Kemudian kita menyesuaikan editor dan reviewernya. Misalnya editor dan reviewer,
Kita kan bisa lihat editorial team yang ada di jurnal itu. Berikutnya menyesuaikan gaya penulisan. Template resminya kita unduh, biasanya bentuk Word atau LaTeX. LaTeX saya kurang paham untuk pakai, karena kata teman sih memang berbeda cara pakainya dan sulit untuk diedit ya, tapi saya kurang tahu. Saya masih cenderung pakai yang Word. Kemudian struktur artikel seperti pendahuluan, literatur, sampai kesimpulan itu mohon disesuaikan dengan selingkung jurnalnya. Mengikuti gaya referensi, pakai APA, IEEE, Chicago, Vancouver, diikuti semua. Bahasa dan gaya akademik. Nah ini jurnal seperti Emerald, itu kebanyakan United States Inggrisnya. Tapi yang Taylor and Francis, saya juga sering pakai Taylor Francis, itu mereka Inggrisnya United Kingdom, jadi berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau perlu pakai Grammarly, Grammarly-nya disetting untuk settingan ke UK atau ke US. Kemudian hindari jurnal predator dan hijack jurnal. Ini untuk ciri-ciri cara mengecek, menghindari dan memeriksanya. Silakan Bapak Ibu baca. Materi sudah saya share di chat ya sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian teknik menulis yang efektif. Gaya bahasa. Bapak Ibu bisa lihat contoh kalimat yang kurang efektif dan lihat contoh yang lebih efektif. Jadi lebih ringkas. Yang awalnya 4 baris menjadi 2 baris kalau di sini. Nah, itu Bapak Ibu, tolong diperhatikan ya ketika kita menulis untuk Diskopus. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau ambigu. Jangan pakai jargon yang hanya dipahami oleh kita. Contohnya, saya pakai singkatan yang hanya saya pahami. Ya orang mana mengerti. Pakailah istilah yang memang umum di bidang ilmiah, yang orang kalau sekali baca langsung ngerti gitu. Kemudian konsisten. Kalau kita pakai istilah sustainability reporting ya sampai akhir bahasnya itu terus. Jangan tiba-tiba bahasnya menjadi corporate environmental reporting. Itu juga orang bingung kan? Satu hal lagi yang sering jadi masalah ya. Kita kalau bahasa Inggris, pengaruh. Kita kan kadang pakai istilah effect. The effect of ini terhadap itu. Ada juga yang pakai istilah the influence of ini terhadap itu. Maknanya sama sebenarnya. Sama-sama untuk pengaruh kan. Tapi tidak konsisten. Nanti di bagian hipotesis terbikin the effect of. Nanti di pembahasan tertulis influence. Itu agak kurang baik itu. Itu kadang karena kita mengerjakan artikel itu kan nggak langsung sehari siap ya Bapak Ibu. Pasti butuh beberapa waktu. Kadang satu sampai 1 minggu. Jadi kita udah tertulis pakai istilah effect. Kita sambil ngerjainnya sambil baca jurnal. Kita terbaca jurnal yang lain, mereka pakai kata influence. Secara nggak sadar kita di artikel kita yang sudah pakai kata effect malah terpakai kata influence. Nah itu juga tidak konsisten ya jadinya. Itu nanti setelah siap kita cek lagi ya artikelnya sebelum disubmit. Kemudian kalau kita menggunakan visualisasi data berupa gambar, grafik, tabel, dan sejenisnya, harus gambarnya yang jelas. Jangan sampai ada timbul ambiguitas. Kalau tabel itu keterangannya jelas juga ya. Kemudian kesesuaian metode hasil. Itu ada checklistnya Bapak Ibu bisa baca. Apakah tujuan penelitian telah dijawab? Apakah metode digunakan relevan? Apakah kesimpulan didukungkan data? Ini untuk kita membantu mengecek kembali. Apakah bab 4 kita dan bab 5 kita sesuai atau tidak. Sorry, bab 3, 4, 5 ya biasanya kita sebut ya. Metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, kalau kita bicara submit jurnal, di Scopus itu prosesnya sebenarnya sama pada OJS umumnya ya. Tapi menunggunya itu yang memang luar biasa lama ya, Bapak Ibu. Saya pernah Q2 bersama rekan di kampus. Hampir 2 tahun nunggunya. Sampai betul-betul bisa terbit. Jadi kita pilih jurnal yang tepat. Fiturnya udah banyak ya. Pakai Scopus
Journal Finder, Springer Journal Finder, kemudian menyesuaikan format dengan naskah, template-nya. Biasa ada tuh di bagian guidelines atau for author, ada kok. Ada juga beberapa artikel itu tidak pakai format. Jadi kita cukup ketik di polos saja gitu, ketik di Word polos tanpa format. Nanti editornya yang masukin ke format. Seperti Emerald dia seperti itu. Kemudian menyiapkan dokumen pendukung. Ini kalau memang diperlukan aja. Kita unggah naskah melalui sistem submission. Ada beberapa Scopus yang mengunggahnya itu lewat email. Ya, itu tergantung ya pada jurnalnya masing-masing. Kemudian tracking dan nunggu proses review. Pertama itu kita masuk ke editor. Editor kalau bilang tidak sesuai scope, dia akan langsung tolak, dia kembalikan. Tapi kalau sesuai, dia akan lanjutkan ke proses review. Review itu ada dua jenis biasanya. Yang pertama, single blind. Yang kedua, double blind. Single blind itu berarti si reviewer tahu si penulis ini siapa. Tapi penulis tidak tahu siapa itu reviewernya. Kalau double blind, penulis dan reviewer sama-sama nggak tahu ini siapa. Jadi mengurangi potensi bias dalam penilaian. Kalau contoh ya susah dibilang ya. Harus kita submit sendiri baru kita tahu ya. Tapi kalau Elsevier, Emerald itu udah pasti ya double blind peer review mereka. Kemudian cara merespon reviewer dengan komentar yang efektif. Analisis komentarnya dengan seksama. Dia minta perbaiki bagian metodologi dan introduction. Ya sudah bagian itu saja yang diperbaiki, bagian lain jangan. Nanti malah timbul masalah kan? Nanti malah jadi berabe, kita nambah lagi kerja. Karena rupanya pas sudah kita review bagian kesimpulan misalnya. Padahal kan tidak diminta. Nanti pas reviewer baca lagi, loh kok kesimpulannya berubah? Berarti Bapak Ibu harus ini revisi lagi. Padahal sekali revisi tadi udah cukup terima nih saya. Kemudian gunakan format sistematis dalam menjawab reviewer. Biasanya orang sarankan pakai tabel. Tabel di sebelah kiri tulis permintaan reviewer, di sebelah kanan tertulis hasil review pada halaman berapa atau subbab berapa. Itu lebih rapi. Dan kemudian pastikan naskah yang direvisi itu jelas. Revisi dan resubmission. Kalau naskah ditolak, itu ada desk rejection, itu tidak sesuai fokus jurnal. Kalau rejection after review itu reviewer yang ketemukan kekurangan dalam metodologi atau hasil. Jadi desk rejection ini itu dari editor. Kalau rejection after review itu dari reviewer. Strateginya kita pelajari penolakannya, cari polanya, kenapa kita bisa salah. Perbaiki kelemahannya dan kita submit ke jurnal lain. Kalau diperlukan major, ya kita jangan buru-buru Bapak Ibu. Tetap kita perbaiki. Apa-apa baru Zoom ini. Oke, kita lanjut. Jangan terburu-buru, kita revisi aja pelan-pelan sesuai masa waktunya ya. Pastikan semua komentar sudah dilengkapi. Kemudian minta kolega atau mentor untuk meninjau revisi. Itu tuh minta second opinion. Kemudian ini etika. Ada self plagiarisme. Kita ambil lagi substansial dari karya sendiri yang sudah dipublikasi tanpa menyebut sumber. Itu nggak boleh. Yang kedua, data fabrication and falsification. Membuat data yang sebenarnya tidak ada dan mengubah atau memanipulasi agar sesuai hipotesis. Itu pelanggaran etik ilmiah ya Bapak Ibu. Itu jangan dilakukan. Kalau data ya kita survei, kita ambil angket, kuesioner. Kalau memang seperti itu datanya kita olah saja seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita ubah, jangan kita manipulasi. Karena kita mau menunjukkan keadaan sebenarnya dari populasi dan sampel kita. Untuk menghindari pelanggarannya kita pakai alat Turnitin, Identicat, kemudian transparan dalam penyajian dan pengolahan data. Kemudian kita bicara tentang authorship. Authorship ini biasanya ada yang disebut first author,
Ini yang sebagian besar penelitian dia yang kerjain. Kalau korespondensi dia yang bertanggung jawab. Kalau co-authors itu penulis pendamping yang dia tetap ada kontribusi ilmunya di dalam penelitian itu, tapi tetap first author yang kontribusinya paling besar. Etika dalam authorship ini jelaskan penulis ini kontribusinya ada memang ya, bukan sekedar numpang nama. Karena di Indonesia sering sekali dosen menumpang nama karena untuk keperluan BKD. Ya, kadang merasa sulit, tapi tetap harus kita bantu kan. Tapi jangan jadi kebiasaan supaya dosennya jadi mandiri juga karena kan mereka harus fungsional sendiri ya. Kemudian kalau copyright ada yang namanya open access, subscription based, kemudian lisensi dan tipsnya kalau kita mau pilih open access visibilitasnya bisa lebih luas. Tapi open access ini dia kan tersedia gratis untuk publik, untuk orang membaca. Tapi untuk membuat publik secara gratis itu kan butuh biaya. Berarti biaya publikasi di jurnal yang open access biasanya lebih mahal. Kecuali dari penyelenggara jurnalnya itu ada terima sponsor. Ini saya lanjut aja. Ini tips dan triknya, Bapak Ibu bisa baca. Pertama di manfaat kolaborasi dan cara menemukan kolaborator. Ini lebih kepada koneksi ya, bagaimana kita menambah koneksi kita, network kita supaya penelitiannya makin bagus. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ini juga sebuah contoh ya. Kita bisa menemukan kolaborasi penelitian yang baik bersama para senior. Di sini saya juga banyak belajar ya, mengelola organisasi. Kemudian saya juga ada diminta menjadi mentor, ada juga ikut kolaborasi riset. Nah, jadi bagus. Jadi kenal banyak teman juga ya. Karena kita bisa ikut konferensi internasional untuk dapat umpan balik langsung dari pakarnya. Pilih konferensi yang tidak Scopus supaya proceedingnya tidak Scopus juga ya. Contohnya Triple A ini kalau orang accounting pasti tahu ya. Ini sangat terkenal. Kemudian meningkatkan citasi itu untuk promosi ilmiah kita ya. Strateginya ya kita publikasi di platform akademik seperti Google Scholar, Orchid, WOS atau Publons. Kemudian untuk melacak dan meningkatkan citasi bisa pakai Publish or Perish. Ini tools kalau untuk referensi Mendeley, EndNote, kalau proofreading dan grammar itu Grammarly Quillboard, Hemingway Editor, visualisasi data, Tableau, Power BI, Origin Pro, SPSS, Excel juga bisa ya. Baik, akhir, di mana di sini kesimpulannya publikasi di Scopus itu penting dan untuk meningkatkan visibilitasnya ya kita harus dikolaborasi di berbagai platform juga. Rekomendasinya riset yang matang ya. Kemudian memilih jurnal yang tepat, jaga etika, visibilitas, pakai teknologi, dan persiapkan strategi submission yang efektif. Saya rasa cukup untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, apakah ada pertanyaan? Langsung ya, kita ke sesi diskusi ya Pak Nikolas ya. Karena di chat nggak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau raise hand dulu. Ada pertanyaan? Itu. Kalau nggak ada, saya boleh mancing dulu ya Pak. Ini ada beberapa Oke. pertanyaan. Ini karena saya pernah coba publikasi tapi reject terus kayak gitu. Oh, ini. Oke. Ini ada ini. Saya dulu yang bertanya. Mungkin nanti ini bisa diteruskan. Pertama itu yang mau saya Terus tanya. Oke. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu gimana sih sebenarnya? Karena kebanyakan saya reject udah 3 kali kayak gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu kebanyakan reject saya itu karena theoretical impact-nya nggak ada kayak gitu. Theoretical impact tidak ada kayak gitu. Nah, saya tuh bingung gitu karena memang jurnal saya kebetulan saya pakai mixed method kayak gitu. Jadi akhirnya
Saya bingung gitu loh. Theoretical impact itu gimana sih nulisnya? Itu pertama. Kemudian yang kedua yang saya bingung karena saya nggak gitu ngerti IT kayak gitu. Saya bingung gitu. Kadang beberapa jurnal itu meminta dataset gitu. Saya tuh bingung, dataset itu gimana sih cara melingkannya gitu. Apakah saya hanya pakai misalnya karena data saya tersimpan di Google Drive, di Google Form kayak gitu. Apakah link Google Form-nya itu yang harus saya kasih gitu. Cuma kan bahaya juga sebenarnya karena itu sebenarnya dapur kita kayak gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya dataset yang benar gitu. Saya bingung. Saya coba research gitu, saya baca-baca di jurnalnya yang dimasuk dataset apa mereka ngasih, tapi saya nggak paham gitu. Gitu. Mungkin ada penjelasan dari itu pertanyaan itu dulu gitu. Oke, terima kasih Bu Fadila. Oke, mungkin itu mancing yang Yang lain juga. yang pertama, theoretical impact. Itu mirip seperti implikasi teoritis, Bu. Kalau penelitian Ibu sudah di level Scopus itu wajib ada implikasi. Nah, theoretical impact itu kontribusi pada teori yang sudah berjalan atau teori yang baru yang bisa diterapkan. Contohnya, teori sinyal yang pada umumnya dipakai pada variabel harga saham, rupanya bisa Ibu pakai di variabel yang lain yang Ibu teliti. Itu termasuk theoretical impact. Di teori-teori lain juga seperti itu ya. Kadang kan sejalan atau tidak sejalannya sebuah penelitian dengan teori harus tunggu kita uji dulu. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, tadi pertanyaan kedua fokusnya tentang apa ya, Bu? Dataset, Pak. Saya agak Oh bingung ya, gimana. dataset. Itu Oke, dataset itu gimana sih gitu kita. saya dulu pernah mereview juga sebuah artikel di level Sinta, Sinta 5 ya. Saya penasaran juga, nih kok datanya bisa seperti ini. Mau nggak mau saya minta datanya, dan datanya tidak diberikan. Akibatnya dari editor, karena dari reviewer minta data, editor sampaikan ke penulis, penulis tidak penuhi, akhirnya editor tolak jurnalnya. Kenapa dataset itu penting? Karena kami sebagai reviewer, ketika melihat ada sebuah kejanggalan, kami ingin memastikan betul-betul valid atau tidak sih data ini. Kalau si author tidak mengirim dataset, gimana cara kami untuk memvalidasinya? Nah, kalau dia tidak kirim, otomatis editor akan tolak. Tapi kalau dia kirim, editor nanti akan sampaikan lagi ke reviewer. Reviewer nanti akan melihat data. Kalau dianggap memang seperti itu data padanya, oke, bisa dilanjutin. Karena reviewer juga ini ya, kepo istilahnya ya. Mereka mau tahu juga itu. Kok bisa hasil olahan datanya jadi tidak berpengaruh semua misalnya. Dan rupanya setelah mereka cek, rupanya berpengaruh. Ini berarti salah ngolahin datanya. Nanti akan diminta revisi. Jadi kalau mereka minta dataset, ya kita kirimkan aja, Bu. Karena itu tujuannya untuk membantu kita juga. Oh gitu. Mereka tidak akan minta dataset kalau bukan untuk mengkonfirmasi atau membantu kita. Oh. Tapi kalau kita tolak, udah pasti akan ditolak jurnal kita. Seperti itu ya, Bu Fadila. Jadi nggak wajib ya Pak sebenarnya ya Pak kayak gitu. Soalnya di beberapa jurnal yang saya submit itu sudah ada permintaan dataset di awal. Nah saya tuh bingung, saya mau mencantumkan dataset atau enggak gitu lah. Karena takutnya dataset yang saya gunakan itu digunakan oleh maaf ya Pak, kita kan nggak tahu ya ada orang baik ada orang yang nggak baik kayak gitu. Ada reviewer itu yang oh ini bisa digunakan datasetnya buat penelitian saya. Mungkin ada yang seperti itu kan gitu. Takutnya sih seperti itu. Nah itu bukan Ya, kami ya, cuma kadang kita bahaya juga gitu karena sering terjadi kasus gitu loh. Gitu ya, takut. betul. Tapi kita kita orang-orang yang ditunjuk sebagai reviewer itu biasanya memang punya integritas akademik ya. Hmm. Saya sering juga mereview dan ada datasetnya saya nampak. Rasanya pengen dipakai, tapi saya membatasi diri. Itu emang nggak boleh dipakai. Kalau saya mau pakai, saya harus cari siapa si autornya ini, terus saya ajak kolaborasi. Itu baru boleh. Atau dibeli Jadi kan harus gitu kan dengan Pak. sepengetahuan si autornya. Ya, Mm-mm. cukup jelas, Bu? Ya, 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 itu aja mungkin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Di chat udah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama,
ini dari RIS gitu. Untuk publikasi itu dokumen pendukung apa saja yang perlu diberikan, yang perlu disiapkan. Mungkin bisa diberikan contohnya kayak gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Ini RIS nih, Bapak atau Ibu ya, saya kurang tahu. Nggak tahu ini, Dokumen pendukung, ya ini dokumen pendukungnya, singkatan nama seperti itu. iya. Dokumen pendukung tergantung jurnalnya. Yang jelas pasti naskah itu wajib. Kemudian hasil Turnitin itu juga diperlukan. Terus ada juga beberapa jurnal Scopus yang minta dipisah. File yang ini khusus cover letter. File yang kedua khusus halaman pertama artikelnya. File yang ketiga khusus artikel tapi tidak pakai nama author. Sering saya jumpai seperti itu. Oke, ya ada. Contohnya juga dokumennya seperti itu Ya, ya. Tyler and Francis, Pak, itu khasnya itu. Oke, enggak dilanjut. Sudah, Pak? Halo? Iya, itu aja. Oke, itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Joshwandi. Itu bertanya, aplikasi EndNote itu seperti apa sih ya, Pak? Gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Jos. EndNote itu dia dari Microsoft itu. Itu untuk citasi, referensi, kutipan ilmiah. Sama dengan Mendeley, Zotero, cara pakainya juga kurang lebih sama. Jadi kalau mau yang gampang pakai Mendeley saja. Mendeley itu lebih bersahabat user interface-nya ketika kita gunakan. Dan kebanyakan webinar di Indonesia kalau mau pakai citasi lebih sering direkomendasikan Mendeley dan lebih sering dipraktekkan Mendeley juga. Seperti itu. Eh, ini terakhir, masih ada banyak Pak sebenarnya. Kemudian ini ada rujukan nggak untuk jurnal kualitatif yang di Q3 kayak gitu. Terus dia pertanyaan terakhirnya Skimago bisa ya. Skimago, saya nggak tahu Skimago itu apa. Iya, Oke. Kalau saya Simago, SCI, si iya, Skimago, Skima. Apa carinya dari Skimago bisa nggak gitu? Simago. Kalau Bisa, cari. Bisa, bisa bisa. Pak. Bapak buka Skimago, nanti Si, Nah, ketik di kadang ada nama jurnal itu memang khusus kualitatif. Kalau itu gampang iya. deteksinya dari Skimago. Tinggal kita ketik kualitatif accounting misalnya. Jurnal yang akuntansi kualitatif keluar langsung. Tapi ada juga jurnal yang tidak Hmm, pakai kata kualitatif di judul jurnalnya. hmm. Jadi mau nggak mau ya kita harus baca Nah, di iya itu. bagian Hmm. MS Scope-nya. Nggak bisa kalau Oh, yang seperti itu nggak bisa dari iya, iya, Skimago Pak. cari. Ya kita ke websitenya masing-masing ya. Dari mana carinya? Kan kalau kita Skimago kita sortir tuh Pak jurnal yang Oh, khusus nah ya itu akuntansi aja. mencari itu kan. Gimana Pak? Hmm. Iya, ada kata-kata akuntansi. Iya, maksud saya ya kalau dari Skimago mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya langsung ke jurnalnya, nah itu kan ya perlu ini lagi kan saya nggak tahu nama jurnal yang khusus akuntansi kualitatif yang Q3 misalnya gitu. Itu kan saya kan nggak tahu. Tapi kalau dari Skimago mungkin ya mungkin mungkin bisa dapat gitu. Halo, Ya dari Skimago sayangnya nggak bisa lihat putus-putus semua Pak. suaranya. Halo? Ya, Dari ya, Skimago ya, tidak bisa lihat mungkin semuanya Pak. ya Tapi itu setidaknya ya dari itu. Skimago Bapak bisa lihat jurnal mana yang memang bahasa tentang akuntansi sesuai topik penelitian Bapak. Baru Bapak lihat ke website dari jurnal itu untuk pastikan dia kualitatif atau kuantitatif. Bagaimana Pak? Ya suara, ya suaranya putus-putus. Saya nggak Ya, terang. Oke.
Kemudian Ya ini nggak apa-apa, tahanan. lagi eh, ini ada dari Bu Wahyu ya. Dia nanya dia punya link paper kayak gitu, tapi dia nggak tahu ini Scopus Ki berapa kayak gitu. Ada di chat Pak. Harus saya klik atau gimana? Mau kita cek atau gimana di chat ini? Seperti itu. Ya, sebentar, saya cek dulu URL-nya ya, Bapak. Oh, gitu. Bapak Wahyu Mawardi. Ini ya, jurnalnya. Journal of Retailing and Consumer Service. Iya, Pak. Kita copy judulnya, kita buka Skimago. Kita searching namanya. Kita buka. Lihat dari H-index-nya aja 140 lebih ya. Pasti Q1 ini. Ya kan? Sesuai dugaan saya Q1. Seperti Iya. itu Pak Wahyu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut ya Pak. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Selama ini kan ada jasa proofread dan translate. Kira-kira berapa persen keberhasilan eh, dari jasa proofread dan translate itu, nggih? Karena selama ini saya masih polesan hasil dari tulisan saya dan saya submit. Kalau untuk proofread Oke. translate itu kira-kira seberapa besar keberhasilannya mungkin untuk diterima gitu. Proofread ya. Ya, biasanya editor tuh akan melihat juga sih tata bahasa kita. Kalau tata bahasanya nggak bagus, dia akan tolak. Tapi kalau di proofread, kalau ditanya seberapa besar kemungkinan, saya nggak bisa jawab itu, sulit jawabnya. Karena artikel diterima atau ditolak tuh tergantung dari skop dari jurnalnya dulu. Kalau skop jurnalnya masuk, nah masalah proofread atau enggak itu nanti belakangan biasanya. Nah, hasilnya masih tulisan hasil dari saya sendiri. Nah, iya, tetap diutamakan bidang ilmu jurnalnya dulu, Ibu Ida ini. Kalau saya proofread, nanti itu biasanya. Jadi, Berarti tidak menentukan peluang berhasilnya ya. ya, berarti tidak apa ya, tingkat keberhasilannya tidak bisa dipastikan ya gitu. Ya, mungkin sudah Pak. Ini pertanyaan dari chat sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Raise hand. Itu pakai angkat tangan seperti itu. Suaranya kok putus-putus ya? Suaranya Saya siapa mungkin ya yang Pak? Saya ya Pak yang putus-putus atau Pak eh, Nikolas? cari saya nggak tahu. Ibu sekarang bagus gitu, Ibu Fadila Oh, oh gitu. bagus. Soalnya Tapi kalau Pak Nikolas tidak putus-putus mungkin sinyalnya gitu. Kali ya di tempat Bapak ya, atau tadi gimana tadi gitu. putus-putus. Oh, nggak, Sebenarnya nggak, saya nggak. mau tanya, iya ini tadi. Jadi Jurnal tempat eh, saya kayak sinyalnya. kita ini bicara mengenai Scopus, khusus Scopus saja gitu kan, jurnal Scopus gitu ya. Cara cara mempublish artikel kita di jurnal Scopus kan? Ya, Nggih, nggih. Ya, judulnya kan itu desain ya, penelitian.
untuk publish di Scopus. Ya, tadi sebenarnya pertanyaan saya hampir sama seperti yang tadi ya tadi. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan Skimago, apalagi yang bisa kita gunakan untuk bisa mendeteksi jurnal akuntansi pemerintahan yang kualitatif gitu. Selain Skimago misalnya. Selain kita tidak menggunakan Skimago, apalagi alat lain Nah, yang bisa kita gunakan? mungkin langsung ke Scopusnya, Pak, malahan. Ke web Scopusnya. Halo, Pak? Iya, bisa Ya, ke Scopusnya. Oh iya, iya. itu tadi kalau Iya, saya biasanya ke Scopusnya langsung, Pak. Soalnya kalau si Mago itu sering telat untuk ya, eh, eh, apa ratingnya itu sering telat setahun, Pak. Jadi kadang udah di Simago dia masih masuk Q2, ternyata dia sudah turun ke Q3 atau ya, mungkin sudah keluar dari Scopus gitu. Itu biasanya saya langsung ke Scopusnya langsung bisa, langsung Pak. Gitu. Iya, iya. Dan itu langsung Scopus. Oh gitu. iya, Oh langsung di Scopus. Kita cari di Scopus gitu ya. iya, iya. Nanti Oke di oke. Scopusnya sendiri itu bisa Hmm, dipilih apa namanya jurnal yang pas. eh, lingkupnya juga kayak gitu. Oke oke. Nah, ini mungkin Pak Nicholas nggak Pak, mungkin ditunjukkan langsung kalau Scopus gimana, nggak gitu. Oke oke. Nah, itu biasanya source itu saya kalau saya pakai. Nih, di sources Oke. ya. Iya, saya biasa itu. Kemudian, nah ini Hmm, di ta- oh. eh, at- di title-nya Ada nih. diganti, Pak. Saya biasanya. Oke oke. Nah, Oke 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 oke. nah itu Ya nanti bisa itu lebih lebih terbaru. Itu kalau cepat. saya Oke diajarinnya gitu. oke 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 oke. Oke, Iya untuk iya iya. Saya kira saya kira ya cukup cukup aneh nih. Cukup oke, cukup mungkin membantu. Oke oke oke. Terima oke, kasih nanti kita coba. Oke oke. Thank you. Oke. Sisi. oke, mungkin. Oke Oke, maaf, oke. Terima kasih. ya. Mungkin oke, mungkin sampai di sini saja nggih, karena sudah tidak ada pertanyaan, Pak, gitu. Saya simpulkan ya. Jadi untuk publikasi Scopus itu kalau menurut saya semua tentang rencana ya kita harus merencanakan tulisannya dengan baik, merencanakan nggak hanya tulisan juga kita harus pelajari jurnal yang mau kita submit kayak gitu. Kita pelajari gaya selingkung dan lain-lain gitu, termasuk style penulisan, apakah dia pakai UK atau US untuk bahasa Inggrisnya dan yang lain-lain. Mungkin di situ yang harus pelajarin. Untuk materi sudah di-share itu, sudah di-share di grup. Oke, mungkin langsung saya tutup karena sudah lewat jauh dari waktu. Saya kembalikan lagi waktu dan layar kepada MC Bu Suci. Terima kasih. Pak Nicholas, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sesi materi dari webinar kita hari ini desain penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di Scopus yang dibawakan oleh Dr. Nicholas sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter atas apa kesediaannya untuk mengisi webinar hari ini. Luar biasa padat jadwalnya ya Pak ya Dokter ya. Karena sebelumnya juga sudah mengisi webinar yang sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ini menjadi ladang pahala, ladang amal bagi Dr. Nicholas untuk apa kami-kami yang mungkin masih dalam tahap baru memulai untuk apa menulis di Scopus. Sekali lagi terima kasih Dr. Nicholas atas apa informasi dan sharing-sharing ilmunya dan juga terima kasih kepada moderator kita hari ini Ibu Fadila Purwitasari dan tentu saja yang luar biasa sekali para audiens yang masih setia hingga detik ini untuk tetap bersama hingga akhir sesi hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita harus akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan atau webinar selanjutnya yang diadakan oleh IJMA. Dan tentu saja silahkan Bapak Ibu yang mungkin belum follow Instagram IJMA Nasional bisa di-follow Instagram IJMA Nasional. Di situ kita memberikan berbagai informasi terkait kegiatan-kegiatan kami selanjutnya sehingga Bapak Ibu tidak melewatkan kegiatan kami. Baik, untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya, kepada seluruh kerabat kerja panitia, dan tentu saja kepada Ketua IJMA Bapak Raffles Ginting yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kita akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ibu yang live, kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih Dokter Nicholas. Iya, terima kasih juga ya atas undangannya. Iya. Oh ya, baik Bapak Ibu yang mungkin belum live, silakan, yang bagi yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi link yang sudah ada di program ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin live semuanya.